Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berisi tentang integrasi nasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Anissa Fitra Aini dengan NIM 2021 10 10 11 70 dan rekan-rekan saya bernama Afifatus Soliha Gian Eva dengan NIM 2015 10 60 10 73, Haidar Ali 2017 10 30 10 95, Prinuria Indah dengan NIM 2019 10 30 10 62, dan Salma Mufli Nurida dengan NIM 2017 10 30 10 78. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dibacakan oleh rekan saya bernama Afifah. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yakni tentang integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni integration yang berarti kesempurnaan atau keutuhan. Sehingga integrasi sosial diartikan sebagai proses penyesuaian antara berbagai unsur yang memiliki fungsi harmonis dalam kehidupan masyarakat. Jika masyarakat sebagian besar mampu mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah, nilai, norma, dan sistem sosial, maka integrasi sosial ini akan terwujud. Dari situ, dapat kita artikan bahwa integrasi nasional adalah upaya dan proses menyatukan perbedaan dalam suatu negara untuk menciptakan keselarasan dan kerukunan bangsa. Kemudian disintegrasi nasional, yang artinya menghancurkan atau membelah, yakni kegagalan berbagai sistem sosial yang ada sehingga tidak dapat terbentuk persatuan secara keseluruhan. Jika dijabarkan, disintegrasi bangsa adalah ketidakpaduan dalam keberagaman, yang artinya dalam kehidupan ini masih terdapat adanya kesenjangan yang bertumpuk-tumpuk, sehingga masyarakat menjadi terpecah belah dan menjadi akar masalah bagi bangsa dan negara, karena akan memunculkan nation baru yang lebih homogen. Selanjutnya untuk pemateri. Oke, silakan Salma. Oh iya, terima kasih. Isi pokok berita, aksi 411 dan aksi 212. Konflik disintegrasi tersebut mulai muncul ketika Basuki Cahayapurnama menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu mencalonkan diri sebagai presiden. Pro kontra terjadi karena masyarakat dan agamawan, khususnya umat Islam. Mereka tidak ingin dipimpin oleh seorang non-muslim. Sejak terpilihnya Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, FPI menjadi oposisi dan melakukan gerakan resistensi. Sentimen anti non-muslim dan anti Tionghoa dimainkan di berbagai forum dan media. Peluru telak diberikan Ahok saat ia berkomentar tentang dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51 saat kampanye di Kepulauan Seribu. Lanjut. Dari situlah semua riuh rendah gerakan ABI bermula. Gerakan-gerakan Islamis pun lalu memobilisasi diri, memaksimalkan jaringan dan penggunaan media sosial dan cyber army dengan framing penodaan Al-Quran dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Sentimen anti non-muslim dan anti Tionghoa bersatu dengan agenda politik Pilkada DKI Jakarta. Dalam aksi demo tanggal 4 November 2016 atau yang disebut aksi 411, massa menuntut pengusutan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan dihadiri massa dari berbagai daerah. Awalnya demo berlangsung damai, namun berakhir ricuh saat massa mulai melakukan pelemparan kepada polisi dengan menggunakan bambu, batu, botol minuman, dan membakar ban bekas. Karena situasi yang semakin ricuh dan massa semakin menjadi-jadi, polisi menembakkan gas air mata beberapa kali agar massa segera bubar. Selanjutnya kaitannya dengan integrasi. Aksi bela Islam pada aksi 411 dan 212 merupakan salah satu bentuk disintegrasi yang mengatasnamakan agama, mulai dari sweeping, teror bom, pembakaran rumah ibadah, dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi diakibatkan oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Ahok,
di Pulau Seribu pada 27 September 2016 yang dianggap sebagai penodaan Al-Quran, penghinaan ulama, dan penghinaan umat Islam sedunia. Aksi tersebut menuntut agar Ahok segera diadili di penjara. Selanjutnya, Prinoria Indah, silakan. Faktor penyebab disintegrasi. 1. Faktor penyebab adanya disintegrasi yang paling menonjol pada aksi 212 adalah menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. 2. Pada kerusuhan 22 Mei diduga adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia atas hasil pemilu 2019. Mereka menduga ada kecurangan di balik perhitungan pemilu 2019. 3. Adanya dua sudut pandang yang berbeda-beda dalam motif aksi 212 ini, yaitu menegakkan kebenaran bahwa penista agama harus diproses secara hukum dan adanya pembingkaian negatif bahwa aksi 212 ditunggangi oleh kepentingan politik. Selanjutnya, Haidar Ali, silakan. Ya, untuk itu alternatif penyelesaiannya adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah disintegrasi pasca aksi 212 adalah munculnya usulan rujuk nasional yang diajukan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Solusi damai tersebut diharapkan dapat menjembatani komunikasi para petinggi negara, tokoh masyarakat, dan para ulama untuk membahas kondisi bangsa serta mempererat solidaritas nasional. Banyak prasangka buruk yang beredar tidak boleh menjadi jurang kesalahpahaman yang berpotensi memecah persatuan nasional. Diperlukan adanya komitmen bersama untuk tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga NKRI. Ini berikut daftar pustaka yang kami buat, referensinya dari jurnal dan website, dan juga ada sumber berita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah mendengarkan, semoga kalian juga paham. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.